di beberapa kecamatan kita punya sejarah ya, terjadi misalkan PSU, terjadi tindak pidana, itu pernah terjadi. Nah, sehingga kita selalu memetakan dulu wilayah-wilayah rawan, kemudian memberi perhatian khusus terhadap wilayah itu. Segala bentuk dokumen yang disampaikan oleh para calon ke kami, ke kantor KPU, itu kita verifikasi secara faktual. Ya, apalagi kalau misalkan ada dokumen yang meragukan, kita harus punya data siapa sih mereka yang tidak hadir ke TPS, by name, ya, jumlahnya berapa, namanya siapa, umurnya berapa saja, kecamatan, desa yang paling banyak, yang paling sedikit partisipasinya mana saja, itu kita petakan. Kegiatan sosialisasi ini harus melibatkan masyarakat. Artinya masyarakat diposisikan tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tapi bagaimana mereka menjadi subjek sosialisasi. Nah, artinya perlu banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat, komunitas budaya, komunitas apa yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Mata Lokal Memilih. Bertempat di kantor KPU Kabupaten Blitar. Saat ini saya sudah bersama Ketua KPU Kabupaten Blitar, Bapak Hadi Santoso. Untuk tahu lebih jauh mengenai persiapan menjelang Pilkada Serentak 2024, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Baik, langsung saja Pak. Kita saat ini KPU sedang menjalani tahapan apa Pak? Ya, saat ini kami KPU Kabupaten Blitar sedang mulai melaksanakan tahapan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Oke, apa aja itu Pak meliputi? Jadi tahapan itu kan ada dua ya, ada tahapan persiapan, ada tahapan penyelenggaraan. Nah, kalau tahapan persiapan itu ya berkaitan dengan anggaran, kemudian kesiapan tentang regulasi-regulasi, terus kemudian juga melakukan rekrutmen badan ad hoc, terus kemudian juga kita menyampaikan informasi tentang pendaftaran pemantau, kemudian juga kita mempersiapkan tentang proses pemutakhiran data pemilih. Baik, itu tahapan persiapan. Yang sedang ya. Tahapan penyelenggaraan pun kemarin sudah kita mulai, tahapan pencalonan ya. Untuk proses pemenuhan persyaratan bagi warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah di Kabupaten Blitar. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan kemarin sudah kita mulai prosesnya. Baik Pak Hadi, mungkin berkaca pada pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya, apa sih yang menjadi evaluasi atau catatan bagi Pak Hadi untuk supaya tidak terjadi di Pilkada Serentak 2024 ini? Ada tidak Pak catatan? Iya, kita selalu memetakan wilayah-wilayah rawan, terus kemudian melakukan antisipasi terhadap wilayah-wilayah tersebut. Paling tidak memberikan perhatian lebih lah. Di beberapa kecamatan kita punya
sejarah ya, terjadi misalkan PSU, terjadi tindak pidana, itu pernah terjadi. Nah, sehingga kita selalu memetakan dulu wilayah-wilayah rawan, kemudian memberi perhatian khusus terhadap wilayah itu. Oh gitu. Bentuk perhatian khususnya gimana, Pak? Ya kita sering supervisi monitoring ke tempat itu untuk melakukan penguatan terhadap teman-teman penyelenggara yang ada di tingkat kecamatan, di tingkat desa, seperti itu yang. Oh gitu. Kalau misal kita dalam beberapa pelaksanaan pilkada kan sering ada bicara soal netralitas, gitu, baik di semua lini. Nah, mungkin apa sih trik dari KPU Kabupaten Blitar untuk mengantisipasi hal itu? Lebih ke pendidikan SDM-nya atau memberi ruang untuk teman-teman lain juga ikut mengawasi, atau seperti apa, Pak? Iya, pertama tentu yang perlu kita perhatikan internal dulu ya. Baik. Kita harus sama-sama berkomitmen bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu harus punya sikap netral, tidak memihak. Nah, itu bagian dari etik yang harus kita pegangi. Betul. Nah, kemudian juga kita kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita terbuka. Ya, kalau pihak-pihak lain ada masukan ke kami sebagai bahan evaluasi penyelenggara pemilu. Baik. Kalau kemudian dalam proses pencalonan itu kan ada syarat ijazah. Nah, kalau kemudian ada terindikasi bahwa itu ijazah palsu, apa sih yang akan dilakukan oleh KPU? Ya, baik. Sebetulnya tahapan ini masih agak lama ya. Nanti tahapan pendaftaran itu kan baru akan kita mulai di tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Baik. 24-26 itu pengumuman pendaftaran, 27 sampai 29 pendaftaran. Baru setelah itu proses verifikasi administrasi. Baik. Nah, kemarin kita sudah berpengalaman sukses di Pilkada 2020. Segala bentuk dokumen yang disampaikan oleh para calon ke kami, ke kantor KPU, itu kita verifikasi secara faktual. Ya, apalagi kalau misalkan ada dokumen yang meragukan kaitannya ijazah, ya udah kita datang ke lembaga pendidikan terkait, kita konfirmasi apakah yang bersangkutan itu memang pernah belajar di lembaga tersebut. Oh gitu, konfirmasi Pak ya, sampai ke lembaganya. Verifikasi faktual. Luar biasa. Soal kesehatan, misalkan tidak pernah dipidana, kita juga koordinasi dengan pengadilan. Baik Pak Adi, terkait upaya partisipasi, meningkatkan partisipasi pemilih, apa yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar? Ya, ini perhatian utama kami ya. Siap. Perhatian utama kami dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar. Baik. Mengingat kalau kita menengok sejarah pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Blitar mulai 2005, 2010, 2015, 2020. Ini kalau kita melihat Indeks Demokrasi Indonesia, IDI yang ukurannya adalah 70 sampai 72 di Jawa Timur, betul. Itu kita nggak pernah nyampe itu. 2005 kita 59%, 2010 kita 55%, 2015 kita 56%, baru 2020 kita di atas 67%. Padahal ya, kalau ngomong jumlah calon ini juga berbeda-beda. Ya, 2005 itu 3 pasangan calon, 2010 itu 2 pasangan calon, 2015 1 pasangan calon. Tetap nggak nyampe 60. Apa itu Pak kendalanya? Penyelenggaranya juga gonta-ganti, tentu punya strategi masing-masing. Strategi juga bergantian dalam melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi. Nah, kami kemarin sudah melangkah sejak 2020, kita harus punya data siapa sih mereka yang tidak hadir ke TPS. By name. Ya, jumlahnya berapa, namanya siapa, umurnya
Bintan. Berapa saja Siap. kecamatan, desa yang paling banyak, yang paling sedikit partisipasinya mana saja itu kita petakan. Iya. Di pemilu kemarin juga kita demikian, kita punya datanya. Nah itu yang nanti kita harus bekerja berbasis data, ya, mana-mana wilayah-wilayah yang partisipasi masyarakatnya rendah. Nah itu menjadi fokus. Ya. Target untuk dilakukan sosialisasi. Selain juga kita mempertimbangkan metode yang akan kita lakukan, apakah tatap muka. Kalau misalkan pemilih pemula ya, yang masih muda-muda itu lebih cenderung kita fokusnya ke media sosial. Ya, punya strategi gitu. Ya. Nah, kalau misalkan yang umurnya di atas 50, nah ini kan tatap muka. Gitu. Basis perempuan, disabilitas. Nah, ini kita lebih menekankan tatap muka. Tapi dari pihak KPU sendiri ada nggak menggandeng organisasi atau Karang Taruna misal di tingkat seperti apa? Ya, tentu. Jadi strategi kami yang kami gunakan namanya sosialisasi partisipatif. Siap. Dalam arti bahwa kegiatan sosialisasi ini harus melibatkan masyarakat. Artinya masyarakat diposisikan tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tapi bagaimana mereka menjadi subjek sosialisasi. Nah, artinya perlu banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat, komunitas budaya, komunitas apa yang ada di masyarakat. Nah, mereka kita jalan bareng. Mereka juga menjadi bagian dari narasumber, misalkan. Mereka menjadi pelaksana kegiatan yang mengadakan kegiatan kita, tapi pelaksana di lapangannya kita mendampingi saja. Siap. Nah, ini biasanya kalau masyarakat ini terlibat, biasanya mereka cenderung punya respect, punya perhatian, merasa bagian dari kegiatan ini gitu ya. Betul. Baik. Kalau saat ini kan sedang ada tahapan pendaftaran calon independen. Kalau di Kabupaten Blitar pemetaannya seperti apa sih, Bang? Iya, kemarin kita sudah mengumumkan di tanggal 5 Mei, ya, kita membuka waktu untuk penyerahan persyaratan minimum. Siap. Ya, persyaratan dukungan minimum bagi calon perseorangan. Kita juga melaksanakan sosialisasi tatap muka, mengundang ormas, mengundang kampus, mengundang stakeholder, partai, semuanya juga kita undang. Kita sampaikan bahwa tanggal 8 sampai tanggal 12 bila ada perseorangan yang ingin maju melalui jalur independen, nah itu waktu untuk penyerahan dukungan. Tapi untuk sampai saat ini ada yang bakal calon yang konsultasi kemarin, gitu? Tanggal 12 Mei kita nanti sampai pukul 23.59 itu tidak ada satu belum ada. Ya udah kita tutup. Iya. Sudah ditutup ya. Tidak ada satupun yang perseorangan yang konsultasi, koordinasi ke KPU nggak ada. Artinya bahwa ke depan ya ini peserta pemilu ini hanya terbuka tinggal melalui jalur partai politik. Artinya warga negara Indonesia yang ingin maju di Kabupaten Blitar ini silahkan berkomunikasi dengan partai politik dulu, karena mereka nanti yang bisa mengusung. Independen sudah tertutup ya. Ada nggak partai politik yang bisa mengusung sendiri di sini, Pak? Ada. Jadi hasil pemilu di 2024 ini ada 2 partai yang jumlah kursinya itu melebihi jumlah kursi minimum yang untuk menjadi syarat untuk bisa mengusung pasangan calon. Ya, misalkan PDI itu kemarin dapat 16 kursi. 16 kursi ya. Partai PKB itu kemarin dapat 11 kursi. Nah, 2 partai itu bisa mengusung sendiri calonnya ya. Mengusung sendiri. Ya, meskipun ya walaupun bisa mengusung sendiri, ini kadang-kadang pilihan partai juga tetap pengen koalisi. Membuka koalisi dengan siapapun sebenarnya. Baik, kalau kita berkaca dari beberapa pelaksanaan pilkada, aksi pragmatis atau money politik kan jadi momok dari KPU juga. Bagaimana sih trik dari
KPU Blitar mengatasi hal ini? Atau punya cara sendiri gitu? Atau gimana Pak? Pertama, berkali-kali saya sampaikan di saat kita apel. Siap. Ya, kita harus berkomitmen menjadi lembaga yang bersih. Siap. Ya, kita dulu, Pak. Ya, kita nggak perlu ngomong masyarakat dulu, tapi kita dulu. Kita harus berkomitmen bahwa kita harus menjaga integritas kita, menjadi lembaga yang bersih. Siap. Tidak main-main berkaitan dengan uang. Entah itu di dalam maupun dari luar datang ke dalam. Gitu. Baru kemudian di forum-forum kita itu kita sampaikan. Jadi pendidikan politik kepada masyarakat harus terus dilakukan. Tentu ini tidak bisa dilakukan sendirian. Ada pihak-pihak lain, entah itu dari kepolisian, dari pemerintah daerah. Mereka kan juga punya kewajiban untuk fasilitasi, membantu. Pilkada ini kan bukan pekerjaan KPU sendiri. Betul, ini kan pekerjaan semua, ini semua pihak. Semua pihak. Kita harus bareng-bareng jalannya. Tanpa dukungan yang lain, kita nggak bisa jalan. Siap. Baik, Bang Hadi, mungkin ini sesi terakhir. Saya minta Pak Hadi untuk memberikan wejangan, imbauan atau ajakan kepada calon pemilih kita untuk Pilkada serentak 2024 mendatang. Monggo, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya Ketua KPU Kabupaten Blitar mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Blitar dari berbagai elemen, berbagai komunitas, berbagai organisasi. Mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2024. Pelaksanaan pemungutan suara sudah ditetapkan oleh KPU akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024. Mari kita bersama-sama berbondong-bondong ke TPS di tanggal 27 itu. Semoga nanti ke depan kita mendapatkan atau bisa menciptakan pemimpin Kabupaten Blitar yang bisa membawa Kabupaten Blitar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya dengan Ketua KPU Kabupaten Blitar, Bapak Hadi Santosa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, saya Randy Niko Ramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.